Hari itu, di tengah teriknya matahari dan hiruk-pikuk kendaraan, aku tidak menyangka satu tindakan kecil akan mengubah hidupku selamanya. Sebuah tamparan yang lahir dari rasa marah dan harga diri yang diinjak, kini menyeretku ke dalam pusaran kekuasaan, ketakutan, dan kebenaran yang dipelintir. Tapi, apakah aku benar-benar salah karena berani melawan ketidakadilan? Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like, komen, dan subscribe channel ini agar kami selalu semangat berbagi cerita lainnya. Bagi yang sudah like, komen, dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Hari itu panasnya seperti membakar ubun-ubun. Matahari menyorot lurus ke aspal yang memantulkan cahaya menyilaukan, membuat siapapun yang berdiri terlalu lama di bawahnya akan kehilangan kesabaran. Aku baru saja keluar dari kampus setelah ujian akhir. Niatku sederhana, mampir ke minimarket, membeli air, lalu pulang. Motorku pinggirkan di bawah pohon ketapang di tepi jalan raya. Helm masih kugantung di spion, sementara tangan sibuk mencari dompet di dalam tas kecil. Lalu tiba-tiba seseorang berseru di belakangku dengan suara keras dan penuh kuasa. "Hei, parkir sembarangan ya. Ini bukan tempat berhenti." Aku menoleh. Seorang polisi lalu lintas berdiri tak jauh dariku. Kacamata hitam menutupi matanya. Tubuhnya tegap, tapi caranya berbicara membuatku merasa seolah aku ini pelaku kejahatan besar. "Saya cuma sebentar." "Pak, cuma mau beli air, nanti saya pindah." Jawabku hati-hati, mencoba tetap sopan. Tapi dia tertawa pendek, sinis. "Sebentar?" Semua orang juga bilangnya begitu. Cantik-cantik, tapi nggak ngerti aturan. Kalimat itu menusuk lebih tajam dari panas matahari. Aku menarik napas panjang. Biasanya aku bisa menahan diri, tapi caranya menatapku membuat perutku mual. Tatapan itu bukan tatapan petugas terhadap warga, tapi tatapan laki-laki terhadap tubuh yang sedang dia nilai. "Pak, tolong bicara yang sopan. Saya sudah bilang akan pindah motor saya." Ucapku kini lebih tegas. Dia mendengus, melangkah lebih dekat. "Kalau kamu minta maaf dengan manis, mungkin saya bisa maklumi." Nadanya rendah, tapi cukup jelas untuk membuat darahku mendidih. Beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan. Ada yang berhenti sejenak, berpura-pura sibuk, tapi matanya ke arah kami. "Maaf, saya nggak ngerti maksud Bapak," kataku. Menahan amarah, dia tersenyum miring. "Sudah, nggak usah pura-pura polos. Kamu pikir cantik bisa seenaknya di jalan umum?" Tangannya terulur, mencoba menyentuh pergelangan tanganku. Refleks, aku mundur selangkah, tapi dia makin dekat. Dan entah kenapa, semua yang kutahan pecah dalam 1 detik. Plak! Tamparanku mendarat keras di pipinya. Suaranya nyaring, seperti cambuk yang memecah udara panas siang itu. Dunia berhenti. Lalu lintas yang bising mendadak hening. Semua orang menoleh, dia mematung. Kacamata hitamnya bergeser, memperlihatkan mata yang menyala marah. Kamu berani?" "Berani karena benar, Pak," potongku cepat. Tanganku masih bergetar. Saya nggak mau dilecehkan oleh siapapun, apalagi oleh orang yang seharusnya melindungi rakyat. Orang-orang mulai berkerumun. Beberapa sudah mengeluarkan ponsel merekam tanpa malu. Aku bisa mendengar bisikan pelan. "Dia berani banget ya. Wah, gawat tuh cewek." Polisi itu menggertakkan gigi, wajahnya merah padam. "Kamu tahu siapa saya, hah? Kamu pikir bisa seenaknya menampar petugas?" Aku menatap matanya lurus-lurus. "Saya tahu siapa Bapak. Tapi apakah Bapak tahu siapa diri Bapak seharusnya?" Kata-kata itu meluncur begitu saja. Mungkin karena amarah, mungkin karena rasa jijik. Tapi aku tahu, tidak ada jalan kembali setelah itu. Dia mengangkat tangan, seolah ingin membalas. Tapi seorang pengendara tua cepat-cepat melerai. "Sudah, Pak, sudah. Banyak orang lihat." Aku menatapnya sekali lagi, lalu menyalakan motorku. Nafasku berat. Dadaku bergemuruh seperti genderang perang. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi setelah ini. Aku hanya tahu, aku tidak boleh diam. Ketika roda motor mulai berputar, suara-suara di sekitarku semakin samar. Tapi di antara hiruk-pikuk itu, aku sempat mendengar suara samar dari seseorang yang berbisik, "Direkam, bro! Upload ke media sosial, cepat!" Dan disitulah, tanpa aku tahu, satu tamparan kecil di bawah matahari itu akan mengguncang lebih dari sekadar egonya, tapi seluruh hidupku. Malam itu, kamarku terasa seperti ruang sempit yang menekan dari segala arah. Lampu mejaku padamkan sejak lama, tapi mataku belum juga mau terpejam. Aku menatap langit-langit.
mencoba menenangkan diri. Tapi setiap kali mengedip, suara tamparan itu terulang di kepalaku. Nyaring, jelas, dan menggema. Aku menyesal? Tidak, tapi aku takut. Bukan pada dia, polisi itu. Bukan. Aku takut pada apa yang akan terjadi setelah ini. Ponselku tiba-tiba bergetar di meja. Aku meraihnya dengan tangan gemetar. Satu pesan dari sahabatku Risa. Ran, kamu viral. Videonya udah nyebar kemana-mana. Dadaku langsung dingin. Aku buru-buru membuka tautan yang dikirimnya. Layar ponsel menampilkan video berdurasi 30 detik. Aku berdiri di bawah terik matahari, menampar polisi itu dengan wajah marah. Suara bisik-bisik, tawa, dan teriakan kecil terdengar di latar. Dan di bawah video itu, kolom komentar bergulir tanpa henti. Berani banget cewek ini! Pantes ditampar balik tuh. Polisi juga salah. Kayaknya ada yang aneh. Cantik sih, tapi cari sensasi doang kali. Aku membaca setiap kalimat seperti menelan pecahan kaca. Ada yang membelaku, ada yang mencaci, tapi semuanya terasa menusuk. Dunia maya tak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya menonton, menilai, dan menghakimi dari balik layar. Pintu kamarku terbuka. Ibu masuk perlahan. Ia tidak berbicara apapun, hanya duduk di tepi ranjang dan menatapku lama. Sudah lihat videonya? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Suaraku serak. Ibu marah? Dia menggeleng pelan. Tidak, tapi ibu khawatir. Dunia ini tidak adil untuk perempuan yang melawan. Apalagi kalau yang kamu lawan berseragam. Aku menunduk. Suara detik jam terasa begitu keras di antara kami. Beberapa saat kemudian, ponselku berdering lagi. Nama ayah muncul di layar. Hatiku langsung berdebar. Aku menjawab dengan suara bergetar. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Suaranya berat, datar, tapi jelas menahan emosi. Kamu di rumah? Iya. Besok pagi ayah ke sana. Jangan keluar rumah dulu. Telepon terputus. Tak ada marah, tak ada bentakan. Tapi nada suaranya cukup untuk membuatku sulit bernapas. Keesokan harinya, berita itu meledak di mana-mana. Televisi lokal menayangkannya berulang-ulang. Portal berita menulis judul bombastis. Mahasiswi cantik tampar polisi di tengah jalan. Viral, Gadis Misterius Berani Tantang Petugas. Aku bahkan tak sempat menyiapkan diri ketika tetangga mulai berbisik, wartawan berdatangan, dan kamera-kamera kecil muncul di depan pagar rumah. Ibu memintaku tetap di kamar, sementara ia menutup tirai jendela rapat-rapat. Siang menjelang sore, ayah datang. Mobil dinas berhenti di depan rumah, dan wajahnya tegang ketika masuk ruang tamu. Ia menatapku dalam diam. Aku berdiri di hadapannya, menunduk. Aruna, suaranya dalam, tenang, tapi tajam seperti bilah pisau. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku menarik napas panjang. Aku membela diri ya, dia melecehkan aku di depan umum. Dan kamu menampar polisi. Di jalan, di depan kamera. Aku menelan ludah. Aku tidak bisa diam. Ayah memejamkan mata sejenak menahan diri. Kamu tahu ini bisa jadi besar. Dia sudah melapor. Katanya kamu menyerang petugas negara. Aku terpaku. Menyerang? Ayah mengangguk. Ya, dan karena kamu, anak komandan Kodim, semua orang akan memperhatikan. Mereka akan cari kesalahan sekecil apapun. Suasana mendadak hening. Aku bisa mendengar suara jam dinding berdetak pelan di antara kami. Ibu tahu kamu benar, kata ayah pelan, tapi dunia tidak selalu berpihak pada yang benar. Aku ingin menangis, tapi air mataku kering. Aku hanya mengangguk pelan. Kalau aku mundur sekarang, mereka akan menang ya. Ayah menatapku, lama, seperti menimbang antara kebanggaan dan ketakutan. Lalu ia berkata lirih, besok kamu ikut ayah ke kantor polisi. Kita hadapi ini dengan kepala tegak. Malam itu, aku duduk di depan cermin. Wajahku sendiri terlihat asing. Mata sembab, kulit pucat, tapi ada sesuatu di balik pantulan itu. Keberanian yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku tahu, setelah ini tidak akan ada jalan kembali. Dunia sudah menatapku, menilai, dan siap menjatuhkanku. Tapi aku juga tahu, aku tidak akan diam. Tidak lagi. Karena besok, untuk pertama kalinya, aku akan berhadapan dengan orang yang kutampar. Di dalam markas tempat hukum, seharusnya ditegakkan. Dan entah kenapa perasaan itu bukan lagi sekadar takut, tapi juga marah. Malam semakin larut. Di luar, suara jangkrik bersahut-sahutan, seolah mengiringi pikiranku yang tak berhenti berputar. Aku menatap ponsel di meja. Video itu masih viral. Jumlah penontonnya terus naik ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Semua orang sudah menonton tamparanku.
Tapi tak satu pun dari mereka tahu betapa berat harga dari satu tamparan itu. Pagi itu udara rasanya berat, entah karena langit yang mendung atau karena beban yang menekan di dada. Aku duduk di kursi belakang mobil ayah, memandangi jalanan yang semakin padat. Setiap motor, setiap mobil yang melintas seolah menatapku. Atau mungkin hanya pikiranku sendiri yang menolak tenang. Di kursi depan, ayah diam. Seragam militernya rapi seperti biasa, tapi garis rahangnya mengeras. Ibu duduk di sampingku, mengenakan pakaian dinas Polwan. Matanya menatap keluar jendela, tapi aku tahu pikirannya sama gelisahnya denganku. Tak ada yang bicara sejak kami meninggalkan rumah. Hanya suara mesin mobil yang bergetar pelan dan degup jantungku yang seperti ikut berdentum di telinga. Kantor polisi itu tampak berbeda hari ini. Mungkin karena aku yang berbeda. Dulu, gedung ini terlihat biasa, tempat orang mencari keadilan. Tapi sekarang, rasanya seperti benteng besar yang akan menelanku bulat-bulat. Begitu masuk halaman depan, beberapa polisi yang sedang berjaga langsung menunduk dan berbisik-bisik saat melihat ayah. Aku bisa merasakan sorot mata mereka yang berpindah ke arahku. Itu bukan pandangan hormat, itu pandangan ingin tahu. Pandangan yang menilai. Kami disambut seorang petugas, lalu diarahkan ke ruangan penyidik. Langkahku terasa berat, tapi aku berusaha menjaga punggung tetap tegak. Aku tidak boleh terlihat takut. Dan di sanalah dia, Bribka Dimas. Duduk di kursi seberang, bersandar santai dengan tangan terlipat di dada. Seragamnya masih rapi, tapi ada luka samar di pipinya, sisa dari tamparanku. Ia menatapku dengan senyum miring yang membuat darahku mendidih. "Sudah siap, Nona penampar polisi?" Katanya pelan, tapi cukup keras untuk membuat ruangan seolah mengecil. Aku tidak menjawab. Aku menatap lurus ke arah penyidik yang duduk di tengah, mencoba bersikap tenang. Tapi jantungku berdetak cepat, terlalu cepat. Penyidik memulai dengan suara formal. "Baik, Saudari Aruna, sesuai laporan yang kami terima, saudari diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap aparat yang sedang bertugas. Apakah saudari mengakui perbuatan tersebut?" Aku menatapnya. Saya menampar, iya. Tapi itu bukan kekerasan. Itu bentuk perlawanan terhadap pelecehan. Ruangan hening. Penyidik berhenti menulis sejenak. Dimas tertawa kecil. "Pelecehan? Kamu salah paham. Saya cuma menegur dengan cara baik-baik. Lagi pula, publik sudah lihat sendiri videonya. Kamu yang main tangan duluan." Nada suaranya penuh ejekan, tapi mata itu masih sama seperti waktu di jalan. Tatapan yang membuatku ingin memecahkan kaca di antara kami. Aku menatapnya tajam. Publik tidak lihat bagaimana cara kamu memandangku, atau kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kamera baru menyala setelah aku menampar. Penyidik menegakkan duduknya. "Saudari punya bukti soal pelecehan itu?" Aku menggeleng. "Tidak ada, karena orang seperti dia selalu tahu cara bersembunyi di balik seragam." Dimas mendengus. "Kamu pikir dengan status anak pejabat kamu bisa seenaknya menuduh saya?" Aku tersentak. Saya nggak pakai nama orang tua saya. Saya berdiri di sini karena saya benar, bukan karena pangkat mereka. Ayah yang sejak tadi diam akhirnya berbicara, suaranya dalam tapi menekan. "Cukup." Sekali kata dari mulutnya membuat semua orang di ruangan itu menegakkan badan. Ia menatap Dimas tajam. "Saya tidak di sini untuk membela anak saya." Tapi saya juga tidak akan diam kalau dia diperlakukan tidak adil. Suasana menegang. Penyidik terbatuk kecil, mencoba menenangkan keadaan. "Baik, kita akan lanjutkan pemeriksaan ini secara profesional," katanya cepat. Aku menarik napas pelan. Tapi di balik ketenangan yang kupaksakan, hatiku bergolak. Aku tahu mereka tidak akan berhenti sampai aku dianggap bersalah. Sistem ini tidak dibuat untuk melindungi orang seperti aku. Setelah keluar dari ruangan, aku berdiri di lorong panjang yang dingin. Aroma kopi dan kertas tua bercampur di udara. Dari balik kaca, aku bisa melihat beberapa polisi memperhatikanku sambil berbisik. Aku hanya menunduk, menggenggam tas erat-erat. "Aruna," suara ibu lembut memanggil. Aku menoleh. Ia menatapku dalam, lalu berbisik, "Jangan takut. Kamu sudah melangkah sejauh ini. Jangan biarkan mereka menekanmu. Ibu tahu rasanya dilihat sebelah mata hanya karena kamu perempuan." Aku menelan air mata yang hampir jatuh. "Ibu," suaraku bergetar. Kenapa orang-orang seperti mereka tidak pernah sadar bahwa seragam tidak membuat mereka benar? Ibu tersenyum tipis. Karena kadang seragam menutupi rasa takut mereka sendiri. Mereka berani karena merasa punya kuasa. Kami berjalan keluar bersama. Di luar, langit mulai cerah, tapi hatiku justru semakin gelap. Aku tahu ini belum berakhir. Dan dalam hati kecilku, aku berjanji, jika mereka mencoba menjatuhkanku, aku akan berdiri lebih tinggi dari mereka.
Sore itu, sebelum masuk mobil, aku menatap sekali lagi ke arah kantor polisi itu. Gedung yang megah, bendera berkibar di depan halaman, dan tulisan besar bertuliskan, "Pelindung dan Pengayom Masyarakat." Aku tersenyum miris. "Pelendong?" Bisiku pelan. Entah kenapa, kata itu terasa seperti lelucon. Sejak hari itu, rumahku tak lagi terasa seperti rumah. Dulu setiap kali aku pulang, aroma masakan ibu selalu menyambutku. Disusul tawa kecil dan suara televisi yang memutar berita sore. Tapi kini, suasana sepi. Terlalu sepi. Bahkan detak jam dinding terasa lebih keras daripada napas kami sendiri. Ayah duduk di ruang tamu, menatap kosong layar televisi yang menayangkan berita tentang dirinya. Bukan sebagai komandan, tapi sebagai ayah dari mahasiswi yang menampar polisi. Tulisan itu muncul di bawah wajahnya yang tenang, seolah media tahu segalanya. Aku berdiri di tangga, memandangi punggungnya. Ada sesuatu dalam sikap diam itu yang membuatku lebih takut daripada marah. "Ikut makan ya?" tanyaku hati-hati. Ayah tidak menjawab, ia hanya menarik napas dalam, lalu berkata pelan tanpa menoleh. "Besok, mungkin kamu tidak usah keluar rumah dulu. Wartawan masih berkeliling." Aku menelan ludah. "Aku cuma mau ke kampus, ada tugas kelompok." "Tidak, Aruna," suaranya tegas kali ini. "Kamu pikir ini hal kecil? Nama keluarga kita sudah ada di berita. Kamu tahu berapa banyak telepon yang masuk ke kantor ayah hari ini?" Nada suaranya meninggi. Ibu yang sedari tadi duduk di dapur ikut keluar. "Mas," ibu mencoba menenangkan, tapi ayah memotong cepat. "Ini bukan hanya soal dia menampar polisi, Ratri. Ini soal disiplin, soal nama baik." Aku menatapnya, dada terasa sesak. "Nama baik?" Suaraku lirih. "Apa harga diri seorang perempuan gak termasuk dalam nama baik, ya?" Ayah berbalik menatapku. Sorot matanya tajam, tapi di balik itu ada kekhawatiran yang tak sanggup disembunyikan. "Kamu pikir ayah gak tahu kamu benar? Ayah tahu, tapi dunia di luar sana tidak peduli siapa yang benar. Mereka hanya lihat seragam Aruna. Dan sekarang, seragam ayah dan ibumu sedang dipertaruhkan." Aku menunduk, menahan air mata yang sudah memenuhi mata. "Aku cuma gak bisa diam ya." Waktu dia bicara seenaknya, waktu dia hampir menyentuhku, aku cuma ingin dia tahu kalau aku manusia, bukan barang yang bisa dipermalukan. Ibu mendekat dan memeluk bahuku. "Cukup, Nak, sudah." Suara lembutnya seperti perban di luka yang terbuka. Tapi di wajahnya sendiri aku bisa lihat rasa lelah yang dalam. Sejak kejadian itu, ibu harus menghadapi dua tekanan sekaligus, sebagai perwira polisi dan sebagai ibu dari gadis yang menampar rekan satu institusinya. Malam itu mereka berdua berbicara lama di ruang tamu. Suara mereka pelan, tapi dinding rumah terlalu tipis untuk menyembunyikan percakapan yang syarat emosi itu. "Kalau dia terus jadi sorotan, atasan bisa jadikan ini masalah etik," kata ibu. Ayah menjawab, "Biarkan mereka. Aku tidak akan biarkan anakku minta maaf untuk sesuatu yang tidak salah." Aku berdiri di balik pintu kamar, menggigit bibir sampai nyaris berdarah. Aku ingin ikut bicara. Ingin minta maaf karena telah menyeret mereka ke dalam badai ini. Tapi entah kenapa, di balik rasa bersalah itu, ada sesuatu yang tumbuh. Rasa marah yang tak bisa lagi disembunyikan. Aku duduk di tepi ranjang, menatap ponselku. Berita masih terus muncul. Keluarga aparat di balik tamparan viral. Polwan senior bungkam soal aksi anaknya. Komandan militer diminta klarifikasi atas sikap keluarganya. Aku menatap layar itu lama. Rasanya ingin memecahkannya. Semua media menulis tanpa tahu bagaimana rasanya berdiri di jalan itu, dipermalukan, dilecehkan, dan tetap dituntut untuk diam demi citra. Air mataku akhirnya jatuh juga, tapi bukan karena menyesal. Aku menangis karena muak. Karena keadilan seolah hanya berlaku bagi yang punya kuasa, dan aku, meskipun anak seorang komandan, tetap dianggap kecil di mata mereka yang menyalahgunakan seragam. Ketika ibu masuk ke kamar, aku buru-buru menghapus air mata. Ia duduk di tepi ranjang, diam beberapa detik, lalu berkata lembut, "Kamu tahu, Nak, dulu waktu ibu muda, ibu juga pernah dilihat sebelah mata oleh rekan-rekan laki-laki di kantor. Mereka pikir polwan itu cuma pajangan. Tapi ibu bertahan, bukan dengan marah, tapi dengan bukti kalau kita kuat tanpa harus tunduk." Aku memandangnya. "Ibu nggak takut?" Ia tersenyum kecil. "Takut itu wajar. Tapi lebih menakutkan lagi kalau kita kehilangan keberanian untuk melawan." Kata-kata itu menempel di kepalaku sampai malam. Aku menatap langit-langit, memejamkan mata. Mungkin besok dunia akan terus mencibirku. Tapi aku tahu,
Setiap kali mereka mencoba menjatuhkanku, aku akan ingat suara ibu. Pelan tapi tegas, jangan tunduk. Rumah ini mungkin tak lagi tenang, tapi dari keheningan yang menyesakan itu, aku sadar satu hal. Badai yang sedang menimpa kami baru saja dimulai. Dan aku tidak akan bersembunyi di balik pintu lagi. Pagi itu, aku terbangun bukan karena suara alarm, tapi karena dering telepon ibu yang tak berhenti dari ruang tamu. Suara-suara tegang terdengar samar. Nada ibu rendah, seperti berusaha menahan emosi. Aku mendekat perlahan dari balik pintu kamar, menahan napas. Ya Pak, kami sedang menanganinya, ucap ibu, nada suaranya tegas tapi bergetar. Tidak, Aruna tidak akan keluar rumah dulu. Hening sejenak. Lalu terdengar kalimat yang membuat darahku berdesir. Apa? Surat panggilan resmi? Aku membeku. Surat panggilan? Untukku? Beberapa jam kemudian, aku duduk di ruang tamu bersama ayah dan ibu. Di meja tergeletak amplop coklat dengan stempel resmi. Tulisan di atasnya membuat jantungku serasa berhenti berdetak. Surat panggilan klarifikasi atas dugaan tindakan penganiayaan terhadap anggota kepolisian. Tanganku bergetar saat membaca isinya. Aku memandang ayah dan ibu bergantian. Aku dituduh melakukan penganiayaan? Ayah mengepalkan tangan. Ini sudah keterlaluan. Ibu menunduk, menarik napas panjang. Mereka ingin menjadikannya pelajaran, supaya tidak ada yang berani menentang aparat di depan umum. Aku merasa perutku melilit, tapi aku cuma menamparnya karena dia... Ayah tahu, nak, potong ayah cepat. Semua orang waras tahu kamu membela diri. Tapi masalahnya bukan di logika. Ini soal ego mereka. Suasana di ruang tamu menegang. Hening begitu lama sampai aku bisa mendengar detak jam di dinding. Lalu ibu berkata lirih, ada yang lebih buruk lagi. Ia menatapku pelan, tapi tatapan itu berat. Rekaman video yang beredar ternyata sudah diubah. Versi yang viral sekarang hanya memperlihatkan kamu menampar tanpa konteks. Bagian di mana dia menghina kamu sudah dipotong. Aku merasakan darahku naik ke kepala. Apa? Jadi mereka... Yah! Ayah memotong. Suaranya dingin. Mereka ingin publik berpikir kamu gadis emosional yang menyerang polisi tanpa alasan. Aku menggigit bibir, menahan tangis dan amarah. Dunia rasanya berputar di antara rasa tidak adil dan takut. Bagaimana bisa satu tindakan spontan membela diri kini diubah menjadi kejahatan yang mencoreng nama keluargaku? Malamnya aku duduk sendirian di balkon kamar, menatap lampu kota yang berpendar seperti cahaya-cahaya kecil penuh rahasia. Teleponku tak berhenti bergetar, pesan dari nomor tak dikenal. Beraninya kamu melawan aparat. Anak kecil sok pahlawan. Tunggu saja, kita akan datang menemuimu. Tanganku gemetar membaca pesan-pesan itu. Aku menekan tombol hapus, tapi setiap kali satu pesan lenyap, dua pesan baru muncul lagi. Sampai akhirnya satu pesan membuatku terdiam lama. Kamu pikir ayahmu bisa melindungimu selamanya? Dadaku serasa diremas. Aku tahu ini bukan lagi sekadar ancaman iseng. Semerem benar-benar ingin membuatku takut. Atau lebih buruk, ingin membuatku diam. Keesokan harinya, kabar makin gila. Teman-teman kampusku mulai menjauh. Grup WhatsApp kelas tiba-tiba ramai dengan pesan-pesan sinis. Aku dengar Aruna dijaga militer ya sekarang. Katanya ibunya polwan, tapi anaknya nggak sopan. Cantik, tapi kelakuan kayak preman. Aku membaca semuanya tanpa mampu membalas. Aku hanya duduk di kantin, menatap meja kosong, sementara orang-orang berbisik-bisik di belakangku. Rasanya seperti semua mata menilai, semua mulut menuding. Sore itu, aku memilih pulang lebih awal. Jalan menuju rumah terasa lebih panjang dari biasanya. Tapi di tengah perjalanan, aku menyadari sesuatu. Ada motor yang terus mengikutiku dari tadi. Setiap kali aku mempercepat langkah, suara mesinnya juga ikut berubah ritmenya. Degup jantungku makin cepat. Aku berpura-pura berhenti di warung. Tapi motor itu juga berhenti di seberang jalan. Aku menggenggam ponsel, siap menekan nomor darurat, tapi sebelum sempat kulakukan, motor itu berbalik arah dan pergi begitu saja. Aku berdiri kaku di pinggir jalan, mencoba mengatur napas. Entah kenapa, perasaan tidak aman itu menempel di tubuhku sepanjang malam. Sesampainya di rumah, ayah sedang menerima telepon dari seseorang. Wajahnya tegang. Begitu ia menutup telepon, ia langsung menatapku. Mulai malam ini, kamu tidak boleh keluar sendirian. Ada seseorang yang akan berjaga di luar rumah. Aku menatapnya heran. Siapa? Orang ayah, jawabnya singkat. Mereka ingin menekan kita, Aruna. Tapi mereka lupa, aku juga tahu bagaimana caranya melindungi keluargaku. Aku hanya bisa mengangguk. Tapi di dalam hati, ada ketakutan lain yang tak bisa kuucapkan. Bukan hanya karena mereka ingin menghancurkan citraku.
Tapi karena aku mulai sadar, yang sedang kulawan bukan sekadar satu polisi arogan, melainkan sistem besar yang siap menelan siapapun yang berani menantangnya. Dan aku, entah kenapa, mulai merasakan api kecil dalam diriku menyala kembali. Mungkin aku takut, tapi lebih dari itu, aku marah. Jika mereka pikir aku akan bersembunyi dan menangis, mereka salah besar. Aku tidak akan diam lagi. Tidak kali ini. Sudah beberapa hari aku tidak keluar rumah. Dunia di luar sana terasa seperti medan perang, dan aku adalah target yang ditandai. Berita tentangku belum juga reda. Semakin banyak media yang menulis, semakin banyak versi yang beredar. Ada yang bilang aku kasar. Ada yang bilang aku dibayar untuk menjatuhkan citra kepolisian. Tidak ada satupun yang benar. Tapi di dunia yang haus sensasi, kebenaran bukan lagi hal penting. Aku duduk di depan laptop, memandangi layar dengan mata lelah. Seorang teman lama dari Fakultas Komunikasi, Randy, mengirim pesan. "Ran, aku punya sesuatu. Tapi kita harus ketemu langsung. Jangan lewat chat." Awalnya aku ragu. Tapi rasa penasaran menang. Kami sepakat bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota, tempat yang dulu sering kami datangi saat mengerjakan tugas. Aku datang dengan pakaian sederhana, topi dan masker menutupi sebagian wajahku. Begitu masuk, Randy sudah duduk di pojok, menatap gelisah ke arah pintu. "Runa," ia berbisik mempersilakan duduk. Aku langsung tahu dari tatapannya. Ini bukan pertemuan biasa. "Aku dapat file dari teman di redaksi," katanya pelan. "Video asli sebelum diubah." Aku menatapnya lekat. "Kamu yakin?" Dia mengangguk cepat, lalu menatap sekeliling, memastikan tak ada yang memperhatikan. Ia mengeluarkan flash disk kecil dan meletakkannya di meja. "Simpan ini baik-baik. Jangan buka di sini. Versi aslinya jelas banget. Suara polisi itu terdengar menghina kamu. Bahkan, ada bagian dia hampir menarik tanganmu." Aku menelan ludah, jantungku berdetak keras. "Kenapa kamu bantu aku, Ren?" Ia tersenyum kecut. "Karena aku muak lihat mereka bisa seenaknya ngatur cerita. Kamu bukan orang pertama yang mereka permalukan. Cuma saja, kamu anak siapa? Itu yang bikin mereka panik." Aku terdiam. Kata-katanya menamparku lebih keras daripada tamparanku di hari itu. Mereka tidak marah karena aku salah. Mereka marah karena aku berani. Sebelum berpisah, Randy menatapku serius. "Hati-hati, Ran. Aku juga dapat kabar. Polisi yang kamu tampar itu punya posisi di satuan pengawasan. Mereka bakal cari cara buat menekan keluargamu." Aku mengangguk pelan, lalu beranjak pergi. Tapi baru beberapa langkah keluar kafe, aku merasa seseorang mengikuti dari belakang. Langkah kaki itu cepat, terlalu dekat. Aku mempercepat langkah, menyeberang jalan. Tapi suara itu tetap ada. Sampai akhirnya sebuah tangan menepuk bahuku dari belakang. Aku hampir berteriak. Tapi ketika menoleh, yang kulihat justru wajah yang tak asing. Bayu, salah satu anggota pengawal pribadi ayah. "Nona Aruna," katanya datar. "Komandan minta Anda segera pulang. Tidak aman di luar." Aku menghela napas lega, tapi di dalam hati ada rasa aneh. Jika ayah sampai mengirim orang untuk mengawalku diam-diam, berarti situasinya lebih parah dari yang aku kira. Malam itu, aku menutup pintu kamar rapat-rapat dan menyalakan laptop. Dengan tangan gemetar, aku colokkan flash disk dari Randy. File itu hanya satu, VED Inosun 1. Aku menekan play. Di layar muncul wajahku, wajah marah, tegang, tapi di baliknya ada rasa takut yang jelas terlihat. Lalu suara kasar itu terdengar, "Cantik ya kamu. Kalau bukan karena seragam ini, udah aku ajak ngobrol lama-lama." "Awas ya mulutmu," jawabku dalam video itu. Sopan kalau bicara sama aparat. Jangan sok suci ya." Lalu terlihat ia mendekat, menepuk pundakku. Refleks, aku menepis tangannya dan menampar keras wajahnya. Suara tamparan itu menggema, diikuti sorak kecil orang-orang yang menonton di pinggir jalan. Aku menutup mulut, menahan napas. Mata panas, air mata tumpah begitu saja. Selama ini aku terus disalahkan, dianggap pembangkang. Bahkan diminta-minta maaf. Padahal bukti jelas menunjukkan siapa yang benar. Tanganku bergetar. Aku tahu video ini bisa mengubah segalanya. Tapi aku juga tahu, jika aku menyebarkannya tanpa izin, aku akan berhadapan langsung dengan mereka yang punya kekuasaan menutup mulut siapapun. Aku menatap jendela kamar, ke arah halaman di luar. 2 orang pengawal berdiri di sana. Bayangan mereka memanjang di bawah lampu taman. Aku memegang flash disk itu erat-erat, seolah memegang nyawa sendiri. Ibu masuk beberapa menit kemudian, wajahnya pucat tapi tegar. "Aruna, ayahmu akan dipanggil ke markas besok. Mereka ingin membicarakan kasusmu." Aku menatapnya. Membicarakan
Mana tahu nemenin? Ia tak menjawab, tapi dari tatapan matanya, aku tahu jawabannya. Aku berdiri, menunjukkan flash disk di tanganku. Ibu, kalau aku punya bukti kebenaran, apa aku harus tetap diam? Ibu menatap benda kecil itu lama, lalu berkata dengan suara serak, kebenaran itu tidak selalu aman, nak. Tapi kalau kamu siap menanggung risikonya, jangan biarkan siapapun merampasnya. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di depan laptop, memandangi video itu berulang kali. Setiap kali kulihat wajahku di sana, aku merasa lebih yakin. Aku tidak salah. Aku hanya perempuan yang berani menolak dipermalukan. Tapi aku juga tahu, di balik video itu, there has yang lebih besar. Karena saat detik terakhir video, terdengar suara lain, samar, tapi jelas dari arah belakang polisi itu. Sudah, hentikan. Kamera sudah jalan, aku memutar ulang. Kali ini lebih pelan. Kamera sudah jalan. Aku terhenyak. Jadi, kejadian itu bukan spontan? Apakah mereka sengaja memancingku untuk dijadikan alat? Rasa takut berganti dengan kemarahan yang lebih besar. Aku menatap layar gelap itu, lalu berbisik pada diri sendiri. Kalau mereka pikir aku cuma korban, mereka salah besar. Aku akan cari tahu siapa yang menyuruh semua ini terjadi. Dan malam itu, di bawah langit gelap tanpa bintang, aku bersumpah, aku tidak akan lari lagi. Aku tak akan melawan, meskipun seluruh sistem mencoba membungkamku. Pagi berikutnya, udara terasa berat. Aku duduk di tepi ranjang, memegang flash disk itu seperti memegang kunci menuju jurang yang tak tahu seberapa dalamnya. Di luar, terdengar langkah kaki ayah bersiap pergi ke markas. Ibu menyusul, masih dengan wajah tegang yang ia sembunyikan di balik senyum tipis. Aku tahu hari ini bukan hari biasa. Hari ini, keluarga kami akan diuji, bukan oleh hukum, tapi oleh kekuasaan. Sebelum ayah berangkat, ia sempat menatapku lama. Jaga dirimu, Aruna, katanya pelan. Apapun yang terjadi di luar, jangan ambil tindakan sendiri. Aku hanya mengangguk. Tapi dalam hati, aku tahu aku tidak akan tinggal diam. Begitu mobil dinas ayah keluar dari halaman, aku menyalakan laptop lagi. Aku harus tahu siapa yang ada di balik suara kamera sudah jalan di akhir video itu. Aku memperlambat rekaman, mendengarkan setiap detik dengan teliti. Suara itu berat, sedikit serak, dan terdengar seperti orang yang terbiasa memberi perintah. Aku yakin aku pernah mendengar suara itu sebelumnya. Tapi di mana? Aku membuka kembali pesan dari Randy dan menghubunginya lewat video call. Ren, kamu masih punya data lain dari video itu? Ia tampak ragu. Ada file metadata, tapi aku belum sempat buka. Coba kirim ke aku sekarang. Beberapa menit kemudian file itu masuk. Aku segera membukanya. Di sana tertulis, kamera milik, unit pengamanan internal lokasi, Jalan Raya Kartika, Sektor Timur. Operator, Bribka, D. Seno. Aku membaca nama itu berulang kali. D. Seno. Itu nama polisi yang aku tampar. Tapi tunggu, kalau kamera itu milik unit pengamanan internal, berarti video itu bukan hasil rekaman warga, melainkan operasi resmi. Aku menarik napas panjang. Kepalaku terasa berat. Apakah mereka memang sengaja merekamku? Apakah semuanya sudah direncanakan sejak awal? Rasa marah menyesakkan dada. Aku menghubungi Randy lagi. Ren, aku butuh bantu kamu satu hal lagi. Cari tahu siapa atasan Bribka Seno di unit pengamanan itu. Randy tampak gugup. Ran, ini sudah berisiko. Mereka bisa tahu kita ngoprek data internal. Aku tahu, kataku cepat. Tapi aku juga tahu, kalau kita diam, mereka akan terus mempermainkan kebenaran. Setelah beberapa jam menunggu, Randy kembali mengirim pesan pendek. Atasannya, AKP Bagas Wibowo, Divisi Pengawasan Internal. Tapi hati-hati, dia dikenal dekat dengan pejabat tinggi di Jakarta. Aku menatap pesan itu lama. Nama itu terasa asing, tapi entah kenapa ada sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. AKP Bagas Wibowo. Aku pernah mendengar nama itu dari ibu beberapa tahun lalu. Seorang perwira ambisius, cerdas, tapi juga dikenal licik. Dan kini, semua benang tampak mulai terhubung. Aku menatap keluar jendela. Hujan mulai turun. Rintik-rintiknya seperti mengetuk-ngetuk kaca, mengiringi detak jantungku yang tak beraturan. Mungkin inilah saatnya aku berhenti takut. Aku mengirim pesan ke Randy. Aku mau ketemu seseorang di dalam institusi. Seseorang yang bisa kupercaya. Randy membalas cepat. Siapa? Ibu. Sore itu, ibu pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya lelah, tapi begitu melihatku menunggunya di ruang kerja, ia tahu sesuatu sedang terjadi. Ada apa, nak? Aku menyerahkan flash disk itu. Bu, aku tahu video itu bukan kebetulan.
Itu direkam oleh unit pengamanan internal. Ada nama Bribka Seno dan AKP Bagas di metadata. Ibu terdiam. Tangannya menggenggam flash disk itu erat. Bagas, bisiknya. Aku kenal dia. Dia dulu satu angkatan sama ibu. Ambisius sekali orangnya. Kalau dia yang terlibat, berarti ini bukan cuma soal kamu. Aku menatap ibu dengan mata panas. Maksudnya? Ibu menatapku lama, seolah menimbang apakah aku siap mendengar semuanya. Ada beberapa kasus penyalahgunaan wewenang di unit pengawasan itu, katanya pelan. Bagas sedang diselidiki secara internal oleh pihak militer karena keterlibatan dalam beberapa rekayasa kasus. Tapi dia selalu berhasil lolos. Aku terdiam. Dunia di sekelilingku seperti berhenti berputar. Jadi, kasusku ini hanya salah satu dari banyak permainan kotor yang dia lakukan untuk menutupi jejaknya sendiri. Ibu menatapku penuh heba. Dan kamu, Aruna, tanpa sadar sudah menjadi alat yang mereka pakai untuk mengalihkan perhatian publik. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Rasanya marah, kecewa, takut, semua bercampur jadi satu. Selama ini aku berpikir aku hanya berhadapan dengan satu polisi arogan. Ternyata aku berhadapan dengan sistem penuh manipulasi yang dipimpin oleh seseorang dengan kekuasaan besar. Ibu menyentuh pundakku. Tapi kamu harus tahu, kamu bukan sendirian. Ayahmu juga sudah mencium ada sesuatu yang janggal. Dia sedang cari bukti di markas. Aku menatap ibu. Kalau begitu, kita harus bertindak sebelum mereka melawan lebih dulu. Ibu menggeleng. Tidak bisa gegabah, kita butuh waktu. Dan bukti ini, yang menatap flash disk itu, adalah kunci untuk membongkar semuanya. Aku menatap wajah ibu lama-lama. Ada keberanian di matanya, tapi juga ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap berdiri meski takut. Malam itu, aku duduk di depan meja belajar, menulis di buku catatanku. Kalimat pertama yang kutulis adalah, mereka pikir aku hanya gadis emosional. Tapi aku tahu, kebenaran sedang bersembunyi di balik seragam. Aku menatap tulisan itu lama, lalu menutup buku. Aku tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Aku akan bawa bukti ini langsung ke tangan orang yang tidak bisa disuap, tidak bisa ditekan ke dalam pengadilan militer. Tapi sebelum sempat kupikirkan langkah selanjutnya, suara ketukan keras menggema dari pintu depan rumah. Suara berat, dingin, dan berwibawa. Selamat malam, kami dari kepolisian. Kami ingin berbicara dengan keluarga Komandan Aruna Pradipta. Aku dan ibu saling menatap. Detik itu juga, aku tahu, permainan ini baru saja berubah. Ketukan di pintu itu tidak berhenti. Suaranya berat, memaksa, seperti tanda bahaya yang menggema di seluruh rumah. Aku berdiri kaku di ruang tamu, jantung berdebar kencang. Ibu menatapku sekilas, memberi isyarat agar aku mundur ke belakang. Tapi aku tidak bisa bergerak. Bu Ratri, kami membawa surat penangkapan. Suara dari luar terdengar tegas. Mohon kerjasamanya. Ibu menarik napas panjang, lalu melangkah membuka pintu. 4 orang polisi berdiri di luar. 2 berpakaian dinas, 2 lainnya berpakaian sipil. Wajah mereka kaku, dingin. Tapi aku tahu, mereka tidak datang untuk sekadar berbicara. Salah satu dari mereka mengangkat kertas di tangannya. Atas dugaan penyebaran data rahasia kepolisian dan upaya pencemaran institusi. Aku hampir tertawa miris. Mereka mau tangkap siapa? Aku? Polisi itu menatap lurus ke arahku. Ya, Aruna Pradipta. Kami mohon ikut ke kantor malam ini juga. Ibu langsung berdiri di hadapanku. Tidak bisa. Kalian tahu siapa anak ini? Dia di bawah perlindungan militer. Namun polisi itu tidak gentar. Perintah langsung dari atasan, Bu. Mohon tidak menghalangi proses hukum. Aku melihat wajah ibu memerah karena marah dan takut yang bercampur jadi satu. Di baliknya, aku bisa melihat 2 pengawal ayah yang sejak siang berjaga di halaman sudah bersiaga. Ketegangan di udara terasa menekan. Hanya butuh satu perintah, dan semuanya bisa berubah jadi kekacauan. Tapi sebelum sesuatu terjadi, suara berat ayah terdengar dari belakang. Berhenti, semua kepala menoleh. Ayah berdiri di depan pintu ruang tengah, mengenakan seragam lengkap. Wajahnya tegas, tapi matanya menyimpan badai. Ia berjalan perlahan ke depan, menatap satu persatu polisi di hadapannya. Siapa yang beri perintah? Tanyanya datar. Salah satu dari mereka menjawab gugup. Dari AKP Bagas Wibowo, Pak, kami hanya menjalankan tugas. Ayah tersenyum tipis, tapi senyum itu dingin. Senyum seorang prajurit yang siap melawan siapapun demi keluarganya. Kalau begitu, sampaikan pada AKP Bagas, katanya pelan tapi tegas, bahwa sebelum menjemput anak saya
Sebaiknya dia ingat siapa yang menandatangani surat pangkatnya dulu. Suasana hening, tak ada yang berani bergerak. Lalu ayah menambahkan, kalau kalian memaksa, saya anggap ini pelanggaran wilayah yurisdiksi. Anak saya berada di bawah perlindungan militer, sampai proses penyelidikan selesai. Polisi itu terdiam, saling pandang, lalu menurunkan nada suaranya. Kami hanya menjalankan perintah, Pak. Dan saya menjalankan sumpah saya sebagai tentara untuk melindungi rakyat, termasuk anak saya sendiri. Nada suara ayah rendah, tapi tegas, mengandung kekuatan yang tak bisa dibantah. Mereka akhirnya mundur, tapi sebelum pergi, salah satu polisi berbisik saat melewatiku, tak ada yang bisa melindungi kamu selamanya. Kami akan datang lagi. Aku menatapnya tanpa gentar meski hatiku bergetar. Kalau kalian datang lagi, pastikan kalian bawa kebenaran, bukan perintah busuk. Begitu mobil mereka meninggalkan halaman, ibu menutup pintu dan langsung bersandar lemah di dinding. Ayah berjalan ke arahku, menatap dalam-dalam. Apa kamu sudah tahu sesuatu yang belum kami tahu, Aruna? Aku menatapnya, ragu sejenak, lalu menyerahkan flash disk di tanganku. Ayah, video ini bukan kebetulan. Polisi yang aku tampar direkam oleh unit pengawasan mereka sendiri. Ada suara seseorang yang menyuruh kamera sudah jalan. Aku yakin itu bagian dari jebakan. Ayah menatap benda kecil itu lama, lalu menoleh pada ibu. Ratri, kau tahu apa artinya ini? Ibu mengangguk perlahan. Mereka menjadikan Aruna umpan. Mungkin untuk menjatuhkan orang lain, atau mengalihkan isu di tubuh mereka. Ayah berjalan mondar-mandir, wajahnya tegang. Kalau benar begitu, berarti mereka sudah lama memantau kita. Mungkin sejak sebelum kejadian itu. Aku memandang mereka berdua, suara gemetar. Jadi selama ini, aku hanya pion. Ibu menggenggam tanganku. Tidak, Nak, kamu bukan pion. Kamu bukti bahwa mereka takut pada perempuan yang berani. Aku hampir menangis mendengarnya, tapi ayah menatapku tajam. Kali ini penuh kebanggaan. Kamu sudah membuat sejarah, Aruna. Tapi pertempuran kita belum selesai. Bukti ini harus kita amankan. Besok pagi aku akan bawa langsung ke pengadilan militer. Namun malam belum usai. Sekitar pukul 11, suara ledakan kecil terdengar dari halaman belakang. Lampu rumah tiba-tiba padam. Ibu menjerit kecil, ayah langsung sigap menarik kami ke ruang aman di bawah tangga. Jangan bersuara, bisiknya. Dari celah jendela, kulihat sosok bayangan hitam berlari di antara pepohonan. Satu di antaranya menyorotkan senter ke arah kamar ayah. Bayu, panggil ayah pelan lewat radio komunikasi kecil di tangannya. Siap, Komandan. Kami berhasil tangkap satu orang. Bukan warga sini. Bawa senjata api ringan dan alat pembuka kunci. Ayah menatapku dengan wajah serius. Sekarang kamu tahu kenapa ayah tidak pernah percaya pada sistem yang korup, kan? Aku hanya mengangguk pelan. Dalam hatiku, campur aduk antara takut, marah, dan keinginan untuk membalas. Setelah situasi aman, ayah memastikan halaman dijaga ketat. Malam itu kami bertiga duduk di ruang tamu dalam gelap, hanya ditemani cahaya lilin kecil. Tiada yang bicara. Tapi masing-masing dari kami tahu, garis perang sudah ditarik. Mereka bukan lagi sekadar ingin menakut-nakuti. Mereka ingin menghapus kebenaran. Aku memandang lilin itu, menatap nyalanya yang bergoyang halus. Dalam hati aku berbisik, kalau mereka berani datang ke rumah ini, berarti aku sudah menyentuh sesuatu yang mereka takutkan. Dan malam itu, di tengah bayang gelap dan ketegangan yang belum usai, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan jadi korban lagi. Aku akan melawan, bukan dengan tamparan, tapi dengan kebenaran yang tak bisa mereka padamkan. Ketukan di pintu itu tidak berhenti. Suaranya berat, memaksa, seperti tanda bahaya yang menggema di seluruh rumah. Aku berdiri kaku di ruang tamu, jantung berdebar kencang. Ibu menatapku sekilas, memberi isyarat agar aku mundur ke belakang. Tapi aku tidak bisa bergerak. Bu Ratri, kami membawa surat penangkapan. Suara dari luar terdengar tegas. Mohon kerjasamanya. Ibu menarik napas panjang, lalu melangkah membuka pintu. 4 orang polisi berdiri di luar, 2 berpakaian dinas, 2 lainnya berpakaian sipil. Wajah mereka kaku, dingin. Tapi aku tahu, mereka tidak datang untuk sekadar berbicara. Salah satu dari mereka mengangkat kertas di tangannya. Atas dugaan penyebaran data rahasia kepolisian dan upaya pencemaran institusi. Aku hampir tertawa miris. Mereka mau tangkap siapa, aku? Polisi itu menatap lurus ke arahku. Ya, Aruna Pradipta. Kami mohon ikut ke kantor malam ini juga.
Ibu langsung berdiri di hadapanku. Tidak bisa. Kalian tahu siapa anak ini? Dia di bawah perlindungan militer. Namun polisi itu tidak gentar. Perintah langsung dari atasan, Bu. Mohon tidak menghalangi proses hukum. Aku melihat wajah ibu memerah karena marah dan takut yang bercampur jadi satu. Di baliknya, aku bisa melihat dua pengawal ayah yang sejak siang berjaga di halaman sudah bersiaga. Ketegangan di udara terasa menekan. Hanya butuh satu perintah, dan semuanya bisa berubah jadi kekacauan. Tapi sebelum sesuatu terjadi, suara berat ayah terdengar dari belakang. Berhenti, semua kepala menoleh. Ayah berdiri di depan pintu ruang tengah, mengenakan seragam lengkap. Wajahnya tegas tapi matanya menyimpan badai. Ia berjalan perlahan ke depan, menatap satu persatu polisi di hadapannya. Siapa yang beri perintah? Tanyanya datar. Salah satu dari mereka menjawab gugup. Dari AKP Bagas Wibowo, Pak, kami hanya menjalankan tugas. Ayah tersenyum tipis, tapi senyum itu dingin. Senyum seorang prajurit yang siap melawan siapapun demi keluarganya. Kalau begitu, sampaikan pada AKP Bagas, katanya pelan tapi tegas, bahwa sebelum menjemput anak saya, sebaiknya dia ingat siapa yang menandatangani surat pangkatnya dulu. Suasana hening. Tak ada yang berani bergerak. Lalu ayah menambahkan, kalau kalian memaksa, saya anggap ini pelanggaran wilayah yurisdiksi. Anak saya berada di bawah perlindungan militer sampai proses penyelidikan selesai. Polisi itu terdiam, saling pandang, lalu menurunkan nada suaranya. Kami hanya menjalankan perintah, Pak. Dan saya menjalankan sumpah saya sebagai tentara untuk melindungi rakyat, termasuk anak saya sendiri. Nada suara ayah rendah, tapi tegas, mengandung kekuatan yang tak bisa dibantah. Mereka akhirnya mundur, tapi sebelum pergi, salah satu polisi berbisik saat melewatiku, tak ada yang bisa melindungi kamu selamanya. Kami akan datang lagi. Aku menatapnya tanpa gentar, meski hatiku bergetar. Kalau kalian datang lagi, pastikan kalian bawa kebenaran, bukan perintah busuk. Begitu mobil mereka meninggalkan halaman, ibu menutup pintu dan langsung bersandar lemah di dinding. Ayah berjalan ke arahku, menatap dalam-dalam. Apa kamu sudah tahu sesuatu yang belum kami tahu, Aruna? Aku menatapnya, ragu sejenak, lalu menyerahkan flash disk di tanganku. Ayah, video ini bukan kebetulan. Polisi yang aku tampar direkam oleh unit pengawasan mereka sendiri. Ada suara seseorang yang menyuruh kamera sudah jalan. Aku yakin itu bagian dari jebakan. Ayah menatap benda kecil itu lama, lalu menoleh pada ibu. Ratri, kau tahu apa artinya ini? Ibu mengangguk perlahan. Mereka menjadikan Aruna umpan. Mungkin untuk menjatuhkan orang lain, atau mengalihkan isu di tubuh mereka. Ayah berjalan mondar-mandir, wajahnya tegang. Kalau benar begitu, berarti mereka sudah lama memantau kita. Mungkin sejak sebelum kejadian itu. Aku memandang mereka berdua, suara gemetar. Jadi selama ini, aku hanya pion? Ibu menggenggam tanganku. Tidak, Nak, kamu bukan pion. Kamu bukti bahwa mereka takut pada perempuan yang berani. Aku hampir menangis mendengarnya. Tapi ayah menatapku tajam, kali ini penuh kebanggaan. Kamu sudah membuat sejarah, Aruna. Tapi pertempuran kita belum selesai. Bukti ini harus kita amankan. Besok pagi, aku akan bawa langsung ke pengadilan militer. Namun malam belum usai. Sekitar pukul 11, suara ledakan kecil terdengar dari halaman belakang. Lampu rumah tiba-tiba padam. Ibu menjerit kecil. Ayah langsung sigap menarik kami ke ruang aman di bawah tangga. Jangan bersuara, bisiknya. Dari celah jendela, kulihat sosok bayangan hitam berlari di antara pepohonan. Satu di antaranya menyorotkan senter ke arah kamar ayah. Bayu, panggil ayah pelan lewat radio komunikasi kecil di tangannya. Siap, Komandan. Kami berhasil tangkap satu orang, bukan warga sini. Bawa senjata api ringan dan alat pembuka kunci. Ayah menatapku dengan wajah serius. Sekarang kamu tahu kenapa ayah tidak pernah percaya pada sistem yang korup, kan? Aku hanya mengangguk pelan. Dalam hatiku, campur aduk antara takut, marah, dan keinginan untuk membalas. Setelah situasi aman, ayah memastikan halaman dijaga ketat. Malam itu kami bertiga duduk di ruang tamu dalam gelap, hanya ditemani cahaya lilin kecil. Tidak ada yang bicara, tapi masing-masing dari kami tahu, garis perang sudah ditarik. Mereka bukan lagi sekadar ingin menakut-nakuti, mereka ingin menghapus kebenaran. Aku memandang lilin itu, menatap nyalanya yang bergoyang halus. Dalam hati aku berbisik, kalau mereka berani datang ke rumah ini, berarti aku sudah menyentuh sesuatu yang mereka takutkan. Dan malam itu,
Di tengah bayang gelap dan ketegangan yang belum usai, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan jadi korban lagi. Aku akan melawan, bukan dengan tamparan, tapi dengan kebenaran yang tak bisa mereka padamkan. Hari itu, matahari terasa lebih panas dari biasanya. Langit Jakarta berwarna kelabu, seolah tahu bahwa sesuatu besar akan terjadi. Aku berdiri di depan gedung Komnas HAM, diapit oleh ayah dan ibu. Di tangan kananku, flash disk kecil itu kugenggam sekuat tenaga. Di dalamnya, bukan hanya rekaman suara, tapi juga harga diri, keberanian, dan luka yang tak akan pernah bisa dihapus oleh waktu. Puluhan wartawan sudah menunggu. Kamera-kamera menyala, mikrofon diarahkan. Namaku diteriakkan berulang kali. Aruna, apa benar kamu akan membuka bukti baru? Apakah kamu tidak takut? Aku menarik napas panjang. Di hadapanku, lautan wajah menatap dengan rasa ingin tahu. Tapi aku tahu, di antara mereka, ada mata-mata dari orang yang ingin aku diam. Langkahku maju 1 meter, lalu 1 lagi. Sampai akhirnya aku berdiri di depan podium kecil yang disiapkan oleh pihak Komnas HAM. Mikrofon diatur, sorot kamera menyoroti wajahku yang setengah ditutupi masker hitam. Tanganku bergetar, tapi suaraku tidak. Saya bukan ingin menghancurkan siapapun, kataku perlahan. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa seragam tidak memberi hak untuk melecehkan, tidak memberi kuasa untuk menindas. Saya menampar bukan karena saya sombong. Saya menampar karena saya dipermalukan. Kerumunan mulai berbisik. Aku melanjutkan. Dan di balik tamparan itu, saya menemukan sesuatu yang lebih busuk dari pelecehan. Ada permainan kekuasaan. Ada operasi yang menjadikan rakyat sebagai alat. Hari ini, saya serahkan semua buktinya. Aku mengangkat flash disk itu tinggi-tinggi, lalu menyerahkannya ke salah satu anggota Komnas HAM yang mendekat dengan langkah hati-hati. Kilatan kamera bertubi-tubi. Ibu berdiri di belakangku, menatap dengan mata berkaca-kaca. Ayah menatap lurus ke depan. Wajahnya keras, tapi ada kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Saat semua terasa melambat, aku bisa mendengar suaraku sendiri di dalam kepala. Kalau mereka ingin menakutiku, mereka gagal. Karena aku sudah kehilangan ketakutan sejak hari itu, ketika tangan ini menampar wajah kesewenang-wenangan. Beberapa jam kemudian, berita itu meledak di semua media. Putri Komandan Militer bongkar skandal polisi arogan. Rekaman rahasia ungkap dalang di balik kasus viral Aruna. Negara geger. Kepala kepolisian wilayah dinonaktifkan. Investigasi besar-besaran dilakukan. Beberapa pejabat tinggi diperiksa, sebagian hilang dari publik. Di sisi lain ada yang memujiku, ada juga yang mengutukku. Aku dijuluki banyak hal. Pahlawan perempuan, pengkhianat seragam, anak durhaka, sebutan-sebutan yang kuterima dengan pasrah. Karena aku tahu, setiap kebenaran pasti menyinggung kepentingan seseorang. Namun perjuangan itu tidak berhenti di hari itu. Selama berminggu-minggu, aku harus hidup dalam perlindungan militer. Tidak bisa kuliah, tidak bisa keluar rumah tanpa pengawal. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini sepadan? Suatu malam, aku duduk di beranda, ditemani cahaya bulan yang pucat. Ayah datang membawa 2 cangkir teh hangat. Masih tidak bisa tidur? Tanyanya lembut. Aku tersenyum kecil. Aku cuma berpikir, mungkin aku sudah membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan arah. Ayah menatapku dalam-dalam. Aruna, kalau ada yang kehilangan karena kejujuranmu, berarti mereka tidak layak mempertahankannya. Aku terdiam. Dunia ini tidak butuh orang yang kuat, lanjutnya. Tapi orang yang berani menegakkan kebenaran, bahkan ketika dia tahu dunia akan melawannya. Kalimat itu menancap di kepalaku. Sejak malam itu, aku berhenti merasa bersalah. Aku mulai menulis. Aku bercerita di media, di forum-forum mahasiswa, di ruang-ruang diskusi tentang pelecehan dan penyalahgunaan wewenang. Aku tidak lagi dikenal sebagai gadis yang menampar polisi, tapi sebagai Aruna yang menampar sistem. Beberapa bulan kemudian, Komnas HAM mengumumkan hasil investigasi lengkap. Semua bukti yang kukumpulkan terbukti valid. Dalang utama dijatuhi hukuman, beberapa anggota kepolisian diberhentikan tidak hormat, dan EKP Bagas dipindahkan ke daerah terpencil tanpa jabatan. Ketika mendengar kabar itu, aku hanya menatap langit sore yang berwarna jingga. Aku tidak merasa menang, tidak juga kalah. Aku hanya merasa selesai. Tapi sebelum semua benar-benar berakhir, aku menerima sebuah surat kecil tanpa nama. Di dalamnya hanya ada 1 kalimat. Kamu tidak tahu apa yang telah kamu mulai, Aruna. Sistem ini belum runtuh, hanya retak. Aku memegang surat itu lama, menatapnya tanpa kata. Entah ancaman, entah peringatan, tapi aku hanya tersenyum.
Karena bagiku, retakan adalah awal dari cahaya masuk. Aku melangkah keluar rumah, menatap langit malam yang tenang. Suara kendaraan di kejauhan, cahaya lampu kota, semuanya terasa damai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa bernapas lega. Dan dalam hati, aku berbisik pelan. Keadilan mungkin tidak selalu menang. Tapi selama ada yang berani berbicara, keheningan tidak akan pernah jadi pemenang. Aku tersenyum kecil, menatap ke arah jauh. Bukan akhir yang sempurna, tapi akhir yang benar.